Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bentar Pak. Gue tahu. Ringgit Malaysia menggila guys, sekarang udah mencapai 4.250 rupiah per. Dari asas ekonomi Malaysia yang makin kukuh, pelaburan asing masuk besar-besaran, FDI naik, pusat data bertambah, Malaysia muncul sebagai hub kecerdasan buatan dan data. Ya, kita tak berpuas hati di situ, kita terus improve. Warga negara Malaysia yang menyesal berhijrah ke Singapura. Inilah hakikat bila uang ringgit sekarang mahal kali, kalian tahu. Setauku uang ringgit 3 ribuan kan. Sekarang uang ringgit 4 ribuan. Mahal kali weh. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini saya ada terjumpa satu video ini daripada orang Indonesia. Ini videonya cukup viral, tak sampai 1 hari cecah view dia itu udah hampir 1 juta dah. Dan yang like itu sampai 200.000 lebih. Nah videonya macam ini, nanti kita tonton dulu, kita tengok apa tulisan videonya, lepas itu kita bahas ya. So pastikan korang tonton video ini sampai akhir. Oke, so jom langsung saja ya. Oke. Oke, video ini dia ada musik, so copyright nanti, tapi kita bacakan saja ya. Paspor kuat, mata uang kuat, tidak mengakui kedaulatan Israel ya. Malaysian, how does it feel to be God's favorite katanya. Oke, so dalam captionnya lagi, kok ada negara yang mau mengakui bahkan kerjasama dengan Israel ya. Oke, so ini saya tahulah ya, ada video viral terbaru Bapak Prabowo katanya ya. Nanti kita tonton, kita bahas juga, kita dengarkan juga. Nah, tadi katanya paspor kuat, ringgit menguat juga. So bagaimana rasanya menjadi anak kesayangan Allah? Macam itulah ya Tuhan. Ya, orang Malaysia, mungkin korang boleh jawab ya. Oke, dan dekat paspor Malaysia itu memang dijelaskan ada pengakuan juga rakyat Malaysia pemegang paspor merah Malaysia itu tidak dibenarkan masuk ke negara Israel ya. So memang hebat, saya tengok Malaysia pun sangat kuat membantu ya, bersatu untuk kemerdekaan dan juga sangat-sangat kuat untuk support ya Palestin terutamanya. Terbaik ya. Oke, so daripada pernyataan ini saya ada tengok kan pengakuan Bapak Presiden Prabowo. Nanti kita tonton lah ya. Ini videonya pun viral di Indonesia sana. Banyak yang rasa kenapa katanya suruh Israel merdeka lah. Nanti kita tonton dulu, kita tonton ya supaya tidak menjadi kesalahpahaman ya. Kita takutnya nanti ini video ataupun beritanya tak benar kan. Macam kita tahu Konoha banyak aja video hoax kan. Oke, kita tengok. Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bentar Pak. Gue tahu yang namanya politik itu penuh dengan kepentingan dan timing. Tapi menurut gue yang ini mungkin menentukan sedikit sikap dari sebagian masyarakat Indonesia. Tapi kenapa timingnya baru sekarang, Pak? Maksud gue begini, kalau ujung-ujungnya begini, kenapa nggak sekalian kemarin-kemarin aja? Biar Piala Dunia U20 jadi. Aduh Pak, saya mau udah capek-capek belain Piala Dunia biar jadi di Indonesia. Yang akhirnya batal juga.
Karena dikatakan tidak ada hubungan diplomasi. Maksud gue begini, kalau sikapnya begitu sekarang, kita nggak bisa nonton Lamine Yamal main bola. Kalau kemarin-kemarin kan ada kemungkinan Inggris bawa Jude Bellingham. Nah, sekarang kalau mau nonton Jude Bellingham jauh bener, Pak. Harus ke Spanyol dulu, tiketnya mahal, itu juga belum tentu main. Gue tahu pengennya win-win solution, paling nggak win dikit gitu loh buat rakyat Indonesia. Untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Oke teman-teman, nah ini pernyataan langsung daripada Bapak Prabowo ya. Ada yang mengatakan ini adalah AI ya. Nah ini bukan AI, saya ada tengok lah ini dekat videonya daripada media Indonesia yang terpercaya ya. Oke, so tak tahu apa tujuannya, katanya pengakuan Israel ditukar kemerdekaan Palestina. Oke, so kalau misalnya Israel untuk mau mengakui Palestina ataupun menjadi merdeka lah ya Palestina ini, Indonesia katanya siap untuk mengakui Israel lah. Aduh, kenapa? Untuk mengakui Israel ini dan ada nanti akan hubungan diplomatik. Oke. Tak tahulah saya macam mana menurut kalian, tapi inilah tadi ya bersangkut paut dengan yang video pertama itu. Ramai juga rakyat Indonesia meresahkan hal ini, tapi kita tak tahu apa tujuan pemerintah Indonesia dan juga Bapak Prabowo ini ya. Yang jelas-jelas kalau Malaysia saya tengok stop ya hubungan apa-apa dengan Israel. Karena tengok di paspornya pun bahkan tidak diperbolehkan rakyat Malaysia pergi ke sana ya. Sampai segitunya. Oke teman-teman, nah berhubungan tadi juga ada dikatakan paspor kuat, mata uang kuat. Nah ini baru-baru ini lagi mencengangkan ya. Malaysia ringgit, mata uang Malaysia ringgit ini memang sangat-sangat menguat ya. Dari tahun lepas lagi. Pertama-tama sudah mulai gelisah ini ya orang-orang. 3.800 untuk satu ringgit. Naik lagi 4.000, 4.100, 4.200, pening ya. Takutnya nanti jangan-jangan mau 5.000, impossible. Macam mana? Percaya, yakin atau tak? Boleh sampai 5.000. Tahniah orang Malaysia, luar biasa ya. Oke, kita tonton lagi. Ringgit dibuka dengan meningkat semula berbanding dolar Amerika Syarikat pada Jumaat, didorong ketidaktentuan berterusan di Washington yang terus menjejaskan mata wangnya. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, pada 8 pagi mata wang tempatan diniagakan pada 3.910 hingga 9410 berbanding dolar Amerika Syarikat, mengukuh daripada 3.9275 hingga 9315 semasa ditutup pada Khamis. Paras pembukaan pada Jumaat menjadikan ringgit hampir kepada kedudukan paling kukuh berbanding dolar Amerika sejak April 2018 apabila ia mencecah 3.9030. Muhammad Afzal Nizam berkata indeks dolar Amerika Syarikat merosot 0.28% kepada 96.175 mata berikutan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terus memberi tekanan kepada Rizab Persekutuan Amerika Syarikat untuk menurunkan kadar dana Fed. Katanya Trump terus menyatakan bahawa bank pusat perlu menurunkan kadar faedah dengan ketara. Beliau turut menyatakan akan mengumumkan calon bagi jawatan pengerusi Fed dalam masa terdekat, membayangkan bahawa beliau akan memilih seseorang yang selaras dengan matlamatnya untuk kadar dasar yang lebih rendah. Pada Khamis, ringgit menyusut 0.23% kepada 3.9295 ringgit selepas Fed memutuskan untuk mengekalkan kadar faedah dan mengeluarkan penilaian mengenai ekonomi Amerika Syarikat yang positif. Oleh itu, ringgit berpotensi meneruskan aliran meningkatnya dalam keadaan ketidaktentuan di Amerika Syarikat dan dolar yang rendah.
Sementara itu, ringgit diniagakan tinggi berbanding sekumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit Malaysia menggila guys, sekarang udah mencapai Rp4.250 per. Orang Indonesia pun kagum tengok ekonomi Malaysia. Ringgit naik, pelabur masuk, pasaran hidup balik. Tapi kat sini, ada yang kata kerajaan ni gagal. Ringgit naik, alah, sebab dolar lemah je. Masalahnya, pakar ekonomi dunia cakap lain. Bloomberg lapor hanya 1/4 kenaikan ringgit sebab dolar. Baki 3/4 datang dari asas ekonomi Malaysia yang makin kukuh. Pelaburan asing masuk besar-besaran. FDI naik, pusat data bertambah. Malaysia muncul sebagai hub kecerdasan buatan dan data Asia. Ekonomi tumbuh 5.7%, lebih tinggi dari sasaran. Dana asing mula masuk balik ke bursa. Goldman Sachs jangka $1 boleh pergi bersamaan RM3.85. Ringgit dah naik lebih 3% bulan Januari sahaja. Jadi bila kata ini semua sebab dolar lemah, itu bukan analisis, itu alasan. Luar negara kagum, dalam negara pula sibuk menafikan. Pada bulan Jun ini juga, kita akan mengeluarkan pasport antarabangsa baru dengan tambahan feature keselamatan yang lebih baik. Sekarang ini pun, dari segi pasport paling terpercaya, kita berada dalam top 10 lah. Untuk Zaid, kita nombor apa? Pasport paling terpercaya diukur dari segi pasport Malaysia. Kalau travel ke negara lain, tak perlu visa. Kalau kayu ukurnya itu, kita pada kedudukan nombor 3. Ingat tak? Kalau kayu ukur pasport Malaysia sebagai dokumen perjalanan paling terpercaya dari sudut memiliki pasport Malaysia dan kita berjalan tanpa memerlukan visa, kita berada pada kedudukan nombor 3. Itu pun pengeluaran pasport baru ini kita tambah lagi feature keselamatannya, ciri keselamatannya. Maknanya kita tak berpuas hati di situ, kita terus improve dan improve dan improve. Yang ini pasport baru untuk yang dalam dewan ni, Harul, you punya pasport belum expired kan? Jangan cepat-cepat tukar dulu. Ini yang dah expired baru kita dulukan lah. Okey, tak semestinya baru cepat-cepat nak itu. Yang lama belum expired guna lagi. Okey. Begitu juga MyCard. MyCard pun dalam bulan Datuk Alim, bulan 6 juga ke Alim? Bulan 6 juga. Sumpah uang ringgit sekarang mahal kali, kalian tahu. Setauku uang ringgit 3.000-an kan. Sekarang uang ringgit 4.000-an. Mahal kali lebih ya. Terasa kali lo nukar uang ringgit, sumpah. Lagi naik uang ringgit Cobalah kalian datang, kalau nggak percaya kalian datang ke Mani Cager kalian datang kan. Kalian tanya, "Bu, mau nukar duit?" Duit apa? Duit ringgit. Pasti mahal, 4.000-an. Tadi aku nukar Rp4.320 1 ringgit. Kalian bayangi, aku mau ke Malaysia mau ke Malaysia aku. Sekali kedatangan. Maro, aku mau ke Malaysia mau kerja ngantar paket aku 1 bulan. Aku mau dinas ke Malaysia nih Mahal kali uang ringgit. Jadi buat kalian yang mau ke Malaysia, kalian jangan terkejut bahwasanya uang ringgit itu sekarang mahal. Rp4.320. Oh my god. Ya Allah sumpah ini aduh parah sih. Aku tebakan aku tadi 3.000-an lah ya, 3.600, 3.500. Sekarang Rp4.320. Bang. Aduh kayak mana nih ya Gak apa-apa lah buatkan orang-orang Malaysia, buat kalian warga-warga Malaysia, kita jumpa di Malaysia ya. Aku nak ke KL, nak ke Melaka, kemana-mana lah pokoknya di Malaysia. Dari tanggal 30, tanggal 31 sama tanggal 1 aku pulang. Buat kalian orang Malaysia, kasihlah aku RM50 udah habis. Uang dolar, uang rupiah aku udah habis. Oke teman-teman, nah itu ya, ringgit naik lagi. Ini itu hari last kali saya reaction kan 4.000 lah, 4.100 kalau tak silap. Sudah berapa minggu saya tak aktif sangat kan, saya reaction 3 minggu dah. Terkejut lagi saya udah 4.200 hampir 4.300 ya untuk 1 ringgit. Dan di sini ringgit meningkat semula ke RM90 didorong ketidaktentuan Amerika Serikat. Oke, so biasanya kan $1 itu bersamaan 4 ringgit 40
sen ya kalau tak silap, sebab kan kita pun gaji ikut dolar juga. Ini agak gimana gitu ya. Kalau ringgit meningkat, dolar menurun, kita pun gajinya kurang ya. Oke teman-teman, tapi tak apalah ya, itu adalah menandakan ekonomi Malaysia semakin kuat ya. Dengan kita tengok ringgit itu sangat-sangat menggila, hampir mencecah 4.300 kalau untuk di rupiah ya. Itulah disebabkan tadi itu abang itu meroyan ya. Sumpah weh, mahal kali weh. Ringgit weh ditukarkan daripada rupiah hanya dapat berapa saja itu ya. Coba kita kira, kita kira kalau itu hari saya ada kirimkan 230 ringgit untuk 1 juta. Tadi dia kalau tukar 1 juta dibahagi 4.320, lebih kurang lah 231 ringgit saja dia dapat untuk 1 juta ya. Sikit sangat itu, tak cukup lah dia bawa sikit pergi ke Malaysia. Tapi untungnya kalau orang Malaysia jalan-jalan ke mana negara, karena sekarang ini ringgit tengah naik-naiknya, apalagi kalau kalian ke Indonesia kan tukar uang Indonesia dah jadi jutawan, korang kaya raya ya dekat sana. Karena ditukar boleh dapat banyak, hanya 230 ringgit je korang boleh dapat dah 1 juta. Macam itu ya. Oke teman-teman, dan sekarang tadi tentang IC katanya pun mau ditukar lagi ya, diperbaharui lagi. Dan pernah saya ada tengok dia kena pakai ada QR-nya juga nanti. Wow, makin canggih ya, makin maju ya. Oke, so di sini lagi ya. Itulah bersyukurnya jadi rakyat Malaysia ya, terbaik. Tapi ada beberapa bulan yang lalu saya ada tengok kan berita katanya beberapa warga negara Malaysia itu berpindah ke warga negaraan ya, menjadi rakyat Singapura, ada juga Amerika, Australia dan sebagainya. Tapi di sini muncul lagi berita saya tengok ya. Katanya banyak yang ramai yang menyesal tukar ke warga negaraan ya. Katanya lebih best di Malaysia ini, lebih best menjadi rakyat Malaysia daripada negara lain. Karena saya tengok sini, kalaulah saya tahu, saya takkan tukar warga negara. Warga negara Malaysia yang menyesal berhijrah ke Singapura. Inilah hakikat bila kita cuba dan gagal. Tetapi untuk kebanyakan orang dapat berhijrah ke Singapura ini memang satu situasi yang baik. Lebih daripada 500,000 orang bekerja di Singapura sekarang. Boleh cakap bahawa Singapura telah dibina di atas kebolehan rakyat Malaysia. Doktor-doktor yang terkenal semuanya datang dari Ipoh, Negeri Sembilan, dari Malaysia. Dan banyak ahli parlimen dan ahli politik di jabatan tinggi termasuk Perdana Menteri Singapura adalah dari Malaysia. So ini buktikan ada yang gagal, tetapi secara keseluruhannya banyak yang telah berjaya bila mereka berhijrah ke Malaysia. Dan mungkin sebabnya adalah kerana mereka yang berhijrah ke Singapura ingin dan sudi untuk bertungkus lumus selama-lamanya. Kenapa ada rakyat Malaysia yang menyesal selepas ambil kerakyatan Singapura? Dari luar, semuanya nampak sempurna. Gaji tinggi, sistem cekap, hidup teratur. Tapi realitinya tak semudah itu. Kos sara hidup tinggi, tekanan kerja kuat, hidup laju tanpa henti. Yang paling terasa bila keluarga di Malaysia makin jauh. Nak balik bukan lagi semudah dulu. Bukan salah Singapura dan bukan juga salah Malaysia. Cuma satu pengajaran penting. Keputusan besar dalam hidup tak boleh dibuat hanya kerana duit. Sebab bahagia bukan sekadar angka dalam akaun. Oke, so itu tadi ya teman-teman, asal Malaysia ada yang menyesal ambil kerakyatan Singapura. Oke, mungkin kalau Singapura memang kita tengok enak lah ya, di sana itu best, boleh kerja ya, banyak gajinya, tapi tidak mudah juga menjadi rakyat Singapura ya, karena di sana itu semuanya serba mahal. Saya ada tahu juga sana mau beli rumah pun mahal. Kita
punya kendaraan pun hanya macam orang-orang tertentu dan kaya saja yang punya mobil, punya kereta dekat sana ya. Tapi kalau di Malaysia, macam hidup ini dinikmati betul. Enjoy ya. Boleh juga ada kehidupan di sini disebabkan kalau kalian macam orang Malaysia, keluarga of course dekat sini kan. Tiba-tiba menjadi rakyat Singapura, kena di sana terus, ya kena kerja kan. Di sana apa-apa pun perlu uang yang mahal. Jadi ya of course harus rajin bekerja. Ya, itu adalah pilihan ya. Orang Indonesia pun ramai juga ya dah tukar kewarganegaraan menjadi rakyat Singapura. Ya mungkin di sana terlihat lebih kehidupan itu lebih terjamin mungkin mereka fikir ya. Tapi mereka mungkin tak dapat ketenangan itu karena di sana diharuskan bekerja gitu. Di mana-mana pun harus bekerja kan. Tapi ya, saya dah tengok ramai juga rakyat Singapura kalau dah bersara, diorang dah penat kerja macam tu, mereka mau duduk dekat Malaysia tau. Dah kerja di sana kan, dah tua, mereka mau retired dekat Malaysia. Nah, banyak saya tengok macam tu kan. Okay, so teman-teman, bagaimana menurut korang? Kalau kalian dibagi pilihan, korang nak tak menjadi rakyat negara maju lainnya? Kalau tak, jadi warga negara mana? Sila komen. Okay, so kalau saya ya, kalau dibagi pilih, korang dah tahu jawabannya ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. See you on my next video with me, Bisari. Bye.